semua ya. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang materi. Materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Ini sudah indikator bahasa. Indikator asam basa. Oke, ternyata masih ingat ya. Kemudian sekarang saya tanya, fungsi indikator asam basa itu untuk apa sih? Angkat tangan. Oke, silakan Mbak Yaumi. Untuk mengidentifikasi suatu bahan bersifat asam atau basa. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Yaumi. Betul sekali. Jadi fungsi indikator asam basa itu untuk mengetahui suatu bahan atau suatu zat itu sifatnya asam atau basa. Kalau penerapan penggunaan indikator alami dalam kehidupan sehari-hari itu gimana? Ada yang bisa menyebutkan? Nah, itu berhubungan sama materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu terkait dengan identifikasi suatu zat menggunakan indikator bahan alam. Sebelumnya Ustazah sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui permasalahan yang diberikan pada LKPD, nanti diharapkan kalian mampu membuat indikator alami dengan cara mengekstrak bahan alam dengan benar. Kemudian, melalui percobaan, diharapkan nanti kalian bisa menganalisis larutan sampel dengan menggunakan indikator alami yang kalian buat dengan benar. Kemudian, yang ketiga, melalui percobaan, peserta didik atau kalian nanti diharapkan mampu merancang dan melakukan percobaan pengujian sifat asam basa dengan menggunakan indikator bahan alam. Silahkan amati PowerPoint yang sudah siapkan ini. Ada sebuah gambarnya itu adalah dua cairan yang sudah tidak berlabel, warnanya sama. Kemudian ada fenomena Nana, dia merupakan salah seorang siswi kelas 11. Suatu hari dia diminta orang tuanya untuk membersihkan toilet karena orang tuanya sedang sakit. Lalu di tempat penyimpanan itu terdapat dua botol yang warnanya itu sama, kemudian sudah tidak ada labelnya. Nah, Nana bingung menentukan mana yang pembersih toilet, mana yang cairan Baiklin, karena Nana ini sedang terkena flu, indera penciumannya sedikit hilang atau indera penciumannya hilang karena terkena flu. Nah, Nana ini terbesit untuk menguji dua bahan ini tadi, sifatnya agar Nana bisa melihat mana yang Baiklin, mana yang pembersih lantai. Kemudian Nana ingin menguji dengan bahan-bahan alam yang ada di sekitarnya. Lalu apa yang harus dilakukan Nana? Dari permasalahan ini, kira-kira masalah yang atau orientasi masalahnya apa kira-kira? Identifikasi masalahnya. Apa kira-kira masalahnya? Oke, silahkan. Bagaimana cara mengidentifikasi pembersih toilet dan Baiklin yang tidak diketahui sifatnya? Oke, betul sekali. Jadi, bagaimana cara mengidentifikasi Baiklin dan juga pembersih toilet yang kita tidak tahu sifatnya? Untuk mengetahui gimana cara mengidentifikasi sifat dua bahan tersebut yang kita tidak tahu sifatnya, kita akan melakukan percobaan untuk menguji supaya kita bisa tahu jawabannya. Nah, sebelum itu silahkan kalian bentuk kelompok. Kelompoknya sudah saya bagi dalam kelompok kecil. Satu kelompoknya terdiri dari 6 anak, ada 3 kelompok. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah dapat kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 Diana dan kawan-kawan, Hasanati dan kawan-kawan. Kelompok 3 Diana dan kawan-kawan. Sekarang saudara akan bagikan LKPD ini di sini. Silahkan kalian tuliskan ada LKPD, ada orientasi masalah di sini, ya. Silahkan dituliskan di situ. Kemudian sekarang setelah kalian menuliskan
Bagaimana perubahan warna yang terjadi jika ekstrak bahan alami tersebut dimasukkan ke dalam larutan asam atau basa? Yang pertama, pada kondisi asam indikator alami menghasilkan warna lebih cerah dari warna awal ekstrak. Yang kedua, pada kondisi basa, indikator alami menghasilkan warna yang lebih gelap dari awal ekstrak. Menurut kelompok 2, identifikasi sifat asam atau basa pada indikator alam itu kalau sifatnya asam itu warnanya lebih cerah dari awal ekstrak, kalau basa itu dia menunjukkan warna yang lebih gelap. Kalau kelompok lain ada yang berbeda mungkin? Oke, ada yang ditanyakan? Sekarang berdasarkan kajian literatur yang sudah kalian baca tadi, kalau kan ada 2 bahan yang mau kita identifikasi, ya. Menurut kajian literatur kalian berdasarkan yang kalian baca, kalau baiklit itu sifatnya apa ya? Oke, bahasa Natul. Bersifat basa, Lalu kalau yang pembersih toilet? bersifat asam. Oke, itu nanti kita buktikan ya. Tadi kan sudah baca literatur, kita buktikan nanti 2 bahan yang tidak berlabel itu mana yang sifatnya asam. Kalau sifatnya asam berarti yang pembersih toilet, kalau basa yang Nah, sekarang silahkan melanjutkan diskusi kalian. Kalian tadi sudah berhasil menentukan atau mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian sekarang tentukan alat dan bahan serta prosedur percobaan yang nanti akan kita lakukan. Sudah? Oke, kita bahas ya. Siapa yang mau coba bahas nomor 4? Kelompok 1, oke, silahkan kelompok 1. Alat dan barang apa saja yang digunakan untuk mengidentifikasi pembersih lantai Ya. banjir. Alatnya kita pakai mortar terlalu, tabung reaksi, gas, PTS, gas ukur, dan kertas saring. Ya. Menggunakan unit, bunga sepatu, rollera, larutan pada botol A, larutan pada botol B. Oke, kelompok 1 menggunakan mortal, alu, kemudian tabung reaksi, beker gelas, pipet tetes. Kemudian ada pakai kertas saring untuk pisah ekstraknya, pakai corong. Kemudian bahannya sudah? Oke, ada yang berbeda? Lanjut ke nomor 5 sekarang, prosedurnya. Kalian sudah berhasil menentukan atau membuat daftar alat dan bahannya. Sekarang untuk prosedur atau langkah-langkah percobaan, kelompok mana yang mau coba? Jadi sudah sampai ke pertama, diambil 1 mili ekstraknya, katanya kelompok 2. 1 mili ekstrak kemudian dimasukkan tabung reaksi, ya. Kemudian kalian mengambil larutan sampel, ya, yang ingin kita uji sifatnya, dimasukkan ke dalam indikator yang ekstrak indikator yang sudah kita buat. Kemudian diamati warnanya. Sekarang silahkan kalian ambil alat dan bahannya di depan ini. Kemudian silahkan gunakan jas labnya biar nanti bajunya tetap bersih, seragamnya tetap bersih. Lakukan percobaan sesuai dengan prosedur percobaan atau langkah percobaan yang sudah kalian buat. Kemudian jangan lupa data hasil percobaannya dituliskan dalam tabel yang ada di LKPD. Kelompok 2 beres. Sudah ya? Sekarang kelompok 1 sudah? Nah, silahkan dirapikan lagi alat dan bahannya, dimasukkan ke keranjangnya. Silahkan dikerjakan ya, dimasukkan datanya di LKPD, dikerjakan. Ada pertanyaan analisis di situ. Ya, kelompok berapa ini? Kelompok 3, oke, silahkan dituliskan. Oh, dapat analisis. Kira-kira yang sifatnya asam itu yang mana, yang sifatnya basa itu yang mana, berdasarkan kajian literatur yang tadi kalian sudah tuliskan di LKPD pada bagian awal tadi. Lalu kira-kira siapa yang bisa menyampaikan dari data hasil ini, larutan A itu sifatnya apa, larutan B, larutan pada botol B itu sifatnya apa? Katakan? Gas B menunjukkan perubahan warna yang lebih gelap dari
bahwa larutan pada botol B itu sifatnya basah. Siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 7? Menurut kamu, manakah yang merupakan cairan pembersih toilet? Menurut kamu mana yang merupakan cairan pembersih toilet? Benar kelompok 3? Benar. Oke. Larutan pada botol A merupakan cairan pembersih toilet karena bersifat asam ketika ditambahkan kunyit menjadi kuning tua. Ya, itu menurut kelompok 1, cairan pembersih toilet itu yang A ya, yang pada botol A itu merupakan cairan pembersih toilet karena ketika ini tadi dapat apa, kunyit ya? Eksraknya berubah jadi dari warna kuning itu berubah menjadi Kuning tua. Warnanya lebih ternyata kalian dari sini sudah berhasil mengidentifikasi, membantu kalau kita hubungkan dengan permasalahan di awal tadi, kita sudah bisa membantu Nana untuk menentukan mana yang pembersih toilet, mana yang baik dari pengujian menggunakan indikator bahan alami. Sekarang kesimpulannya apa dari percobaan yang telah kalian lakukan? Siapa yang mau mengutarakan? Kelompok 1, oke, silakan. Kelompok 1. Apa kesimpulan yang kamu peroleh berdasarkan percobaan yang telah dilakukan? Ya. Kesimpulan hasil percobaan yaitu untuk membedakan pembersih toilet dan baik dapat dilakukan dengan menggunakan indikator bahan alami seperti guna sepatu, kunyit, dan kopi. Oke, betul sekali. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan kalian kerjakan. Saya kasih waktu 2 menit. Ada evaluasi juga. Kita bahas ya di pertanyaan 1. Siapa kelompok mana yang mau coba menjawab? Saya. Oke, Bibit. Kelompok 2. Silahkan. Apa yang kalian peroleh pada pembelajaran kali ini? Ya. Yang pertama, Dengar? Lanjut. Baikling merupakan garam yang bersifat basah sehingga ketika ditambahkan dengan ekstra bunga sepatu menunjukkan warna hijau. Ekstra kunyit jingga dan ekstra kol merah menjadi hijau. Yang kedua, pembersih toilet merupakan asam sehingga ketika ditambahkan dengan ekstra kunyit menunjukkan warna kuning tua. Ekstra bunga sepatu menjadi merah dan kol merah menjadi merah hijau. Oke. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi kalian sudah berhasil menyimpulkan tadi. Sekarang dari kalian juga sudah berhasil merefleksikan pembelajaran yang kita peroleh dari itu apa. Itu tadi sudah sangat bagus sekali. Berikutnya tuliskan kesimpulan dari kegiatan yang kalian lakukan. Yang nomor 5. Siapa mau coba? Kelompok 2 lagi. Oke, silakan. Berdasarkan permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengidentifikasi pembersih toilet dan batin dapat dilakukan dengan menggunakan indikator alami seperti kol merah, kunyit, dan juga bunga sepatu. Oke, betul sekali. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3.